Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berlari. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yesaya 34, 15 dan 16. Betapa baik dan mulianya Tuhan Sang Gembala agung kita. Ia mengenal kita dan menggembalakan kita. Marilah dalam ibadah ini kita tinggikan namanya dengan menyanyikan hidung jemaat nomor 5, bait 1 dan 6, Tuhan Allah. Udah datang ya yang di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan dalam hati kita bahwa pertolongan hidup kita adalah di dalam Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang setia menggembalakan umat kepunyaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Di dalam kemuliaannya Allah senantiasa memperhatikan kehidupan domba-domba pembelaannya, yaitu kita semua. Oleh sebab itu, berilah pujian bagi namanya, bersama-sama kita nyanyikan di jemaat nomor 2, bait 1 dan 4, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Allah, Hingga kami puji Dia. Suci, suci,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan akan panggilan Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Farman. Dengan merenungkan firman Tuhan tersebut, marilah kita berkaca akan kehidupan kita. Sudahkah kita dengan sepenuh hati melakukan panggilan Tuhan? Marilah saat ini kita menyatakan pengakuan dan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengambil waktu pribadi. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26 bait 1 dan 2. Marilah. Marilah kita bangkit berdiri. Berbahagialah setiap kita yang dengan tulus hati menyatakan pertobatan dan dengan sepenuh hati ingin hidup seturut kehendak Allah. Sebab Ia yang Maha Kasih melimpahkan rahmat-Nya yang demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku,
sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Amin. Bersama kita akan menyatakan rasa syukur dan kesanggupan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersama kita akan berdoa. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, sebab sungguh kami merasakan penyertaan, pemeliharaan serta kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami rasakan pada saat ini, Engkau boleh menuntun kami semua ya Tuhan, anak-anak kepunyaan-Mu, tiba di gereja kepunyaan ini dengan keadaan selamat. Bersama ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memampukan kami semua, Roh Kudus menolong, sehingga kami dapat menemukan butir-butir mutiara rohani yang terkandung di dalam kebenaran sabda Tuhan. Kami bersiap hati ya Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyatakan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu
dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membalikkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak kecil, saya bukan anak kecil. Ulah anak kecil yang kemudian kita sebut nakal itu macam-macam. Ada saja. Misal mereka minta mainan, nangis kecil minta mainan. Nanti setelah diberikan mainan itu bisa. Maka jalur bisa. Itu yang pertama. Contoh yang pertama. Dan yang berikutnya, kadang namanya anak-anak itu pilih-pilih makanan. Berubah lah. Oh, minuman kekinian, minuman modern. Dengan dulu belum ada. Minta inilah, minta itulah, pilih-pilih pokoknya. Kalau sayur mau mulai daging terus. Kalau tempe mau mulai tahu. Dan lain-lain. Ada saja kenakalan dalam tanda kutip, kenakalan anak-anak itu ada. Kendati demikian, apakah orang tua kemudian tidak lagi merawat sang anak karena saking rewelnya? Tentu saja tidak. Serewel apapun, dalam tanda kutip senakal apapun, namanya anak tetap akan dirawat dan dikasihi oleh orang tuanya. Ini menjadi gambaran apa yang terjadi dalam bacaan kita tadi dalam Kejadian pasal 28. Kita menyaksikan bahwa Tuhan Allah itu menyatakan janji kepada Yakub. Yakub itu diberi janji oleh Tuhan. Permasalahannya, problematikanya yang jadi persoalan adalah
Yakub ini menerima janji ketika ia sedang kabur dari rumah, lari jalan. Sebabnya adalah karena ia sudah menipu bapaknya sendiri. Bapaknya Isa itu ditipu dengan mengaku si Yakub ini ngaku sebagai Esau kakaknya, mengaku sebagai anak sulung. Karena bapaknya sudah sepuh, tidak bisa melihat dengan baik, ya percaya saja. Dan si Yakub ini pakai cara pakai jubahnya yang berbulu, sehingga ketika dipegang sama si bapaknya yang kurang bisa melihat dengan baik, percaya kalau ini Esau, padahal aslinya Yakub. Maka kemudian yang kudune berkatnya Isa itu untuk Esau, diberikan kepada Yakub. Yakub itu kakaknya tahu, si Esau tahu kalau dia sudah atau dihianati, apa yang jadi haknya diambil. Nah, si Esau marah besar karena sampai mengamuk, sampai bersih, kemudian mengancam akan membunuh si Yakub. Nah, pertanyaannya di sini, habis itu ngabusi bapake, ngerebut apa sing kudune dadi haknya si kakak, kok malah ikut janji penyertaan dan sudah. Habis berbuat yang kurang baik, kok malah Tuhan menyatakan janjinya. Ini pun, saudara-saudara dikasih Tuhan, semua itu sebetulnya karena Tuhan Allah adalah Allah yang setia akan janjinya dan sangat mengasihi umatnya. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-15, dikatakan pada bagian akhir, melainkan tetap melakukan apa yang dijanjikan kepada. Jadi sebelumnya kalau kita lihat di kejadian pasal sebelumnya, Tuhan Allah sudah berjanji kepada Abraham terlebih dahulu. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, terutama seperti pasir di laut dan seterusnya. Janji itu dinyatakan berulang kali. Terus pada zaman Isa juga sama saja. Janji itu diungkapkan kembali saat anaknya Abraham. Dan kita akan melihat salah satu yang spesial adalah yang istimewa ketika Abraham dengan tulus hati mau mempersembahkan Ishak, itu Tuhan Allah berkata demikian di Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Nanti kalau aku sementara, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati kamu. Maka kita melihat bahwa ternyata Tuhan Allah itu sangat lemah lembut dan semakin sayang pada umatnya yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat saudara-saudara bahwa Tuhan sungguh mengenal umatnya dengan setia pada janji yang sudah dinyatakan. Oh, berarti kalau gitu gandeng Tuhan Allah itu baik banget, setia pada janjinya. Kita mau Yakub dan ngaku lebih berkati, berarti itu tidak baik apa. Tentu itu pemahaman yang salah besar. Bahwa meskipun Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita, bukan berarti kita bisa seperti yang kemudian menipu dan melakukan perbuatan buruk lainnya. Mestinya kita malu dan takut. Dan itulah yang dialami oleh Yakub di ayat 17 tadi. Dituliskan ketika ia terbangun dari mimpinya, ia merasa takut. Ia sadar akan perbuatan salahnya. Aku tulis luput, aku lepas, aku sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup sebagai umat Tuhan mestinya pertama dipenuhi dengan sikap pertobatan. Yang kedua, kita melihat bagaimana Yakub bernazar untuk menjadi milik Tuhan. Yang ketiga, Yakub bernazar akan memberikan sepersepuluh apa yang telah diterimanya kepada Tuhan. Maka ini menjadi panggilan kepada kita bahwa hidup sebagai umat Tuhan haruslah hidup setia. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita dapat mewujudkan hidup setia kepada Tuhan? Yang pertama, kalau kita mendasarkan pada bacaan kita tadi adalah selalu bersyukur. Yakub menggunakan batu yang dia pakai sebagai alas tidur untuk mengingat peristiwa yang menyadarkannya.
peristiwa yang membuatnya bertobat, sadar kalau dia sudah salah dan mau hidup sesuai dengan Tuhan. Maka kalau Yakub menggunakan batu, kita dapat menggunakan hati. Hati untuk mengingat Tuhan. Dan wujud kita mengingat Tuhan adalah selalu bersyukur. Contoh sederhana, misalnya kita makan, sepiring makan itu taruhlah harga, kita sepiring itu biasanya berapa? 10.000, 7.000 apa? Ya ada yang 7.000, ada yang 10.000. Nah itu sebelum kucing itu ber 5.000, 3.000. Wah kita sering jajan kucing. Ya misalnya 10.000 deh. Misalnya 10.000, harga satu kita kali kita makan itu misalnya 10.000. Terus karena nggak habis, misalnya sisa karena nggak habis masih ada tempe satu potong sama apa? Oseng tempe ya. Oke, misalnya masih sisa oseng tempe sama masuk perlu tempe tahu tahu. Misalnya sisa tempe dan tahu. Kita nih kira-kira rupiah ya. Nah, misalnya itu tempe oleh tahu itu kurang promil 2.000 rupiah. Kan untuk bumi itu 7 miliar orang. 7 miliar orang kalau menyisakan makanan yang 2.000 berarti 2.000 kali 7 miliar. Pinter ya? Sangat resek. Malah kurang tak resek. Kalau satu orang saja seperti tidak berasa kalau menyisakan tahu dan tempe yang nilainya 2.000. Tapi kalau seluruh penduduk bumi yang 7 miliar orang itu berarti 7 miliar kali 2.000. Bisa berborong pasar kaki. Lapor-lapor bisa gitu. Makanya wujud kita bersyukur adalah paling sederhana respect makanan yang ada atau yang kita makan. Karena misalnya kita nganggur sepeda kan ber-500, dia nih bersiji ada 500 dikali seluruh ya 7 miliar orang atau 2.000 dikalikan jemaat yang hadir pada saat ini saja. Ini kan ada sekitar 300 gitu. Ya harus ya. Jadi dari sekolah kita sekali 2.600 sen hanya untuk menghitung sisa makanan yang sisa di kita. Maka setiap kali kita makan sebisa mungkin sekali. Yang kedua, kalau tadi kita bersyukur, yang kedua adalah wujud kita belajar setia kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita tadi melihat Yakub cerok mempersembahkan 1/10 dari apa yang diterimanya. Misalnya 100, berarti 10 itu ditaruhin kepada Tuhan. Maka kita pun juga dapat melakukan hal yang demikian. Seberapa yang Tuhan beri dalam hidup kita persembahkan 1/10-nya kepada Tuhan. Tapi kemudian yang paling utama adalah kerelaan dan kesadaran hati kita untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka persembahan itu bukan melulu mengenai materi. Tapi kalau kita mengingat Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maka kita pun dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini. Misalnya berpelayanan di gereja, bisa menjadi anggota komisi, anggota tim, menjadi panitia, menjadi majelis, atau kemudian di tengah keluarga melayani sebagai orang tua, apa perannya bapak, apa perannya ibu. Kemudian misalnya di tengah masyarakat, apa yang bisa kita lakukan paling gampang seperti makan, naik arisan ya kita dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kita ini untuk kemudian menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Itu juga merupakan wujud persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka sekali lagi kita melihat bahwa ternyata Tuhan adalah Allah yang umatnya. Ia mengembalakan kita, ia setia kepada kita, apa yang sudah dijanjikannya itu juga terpati. Maka pada saat ini secara khusus saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga mengingat dan mendukung keluarga besar
Ibu Murjina Suprato yang bersama merayakan syukurnya atas pemeliharaan Tuhan dan jadi Tuhan sepeninggal Suwargi Bapak Suprato yang sudah berjalan sekitar 1000 hari. Tuhan menyatakan janji pemeliharaannya kepada keluarga besar Ibu Murjina Suprato. Tuhan telah mengasihi dan memelihara sampai saat ini, maka di waktu yang akan datang dan seterusnya keluarga besar baik dari Bapak Harjo Suwargi, Bapak Harjo Sutarso dan Ibu Murjina Suprato akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Demikian pula kehidupan kita semua. Maka marilah kita senantiasa hidup setia kepada Tuhan. Ikan Tuhan burung merpati, semoga Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh bersama. Bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami menyaksikan karya kasih Tuhan. Engkau memberkati jalannya peribadahan kami, Engkau memberkati semua yang boleh hadir, semua yang boleh ambil bagian dalam pelayanan peribadahan pada saat ini. Tuhan memakai, Tuhan memperkenankan kami semua disentuh dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan iman kami, bahwa kami melihat Engkau adalah Sang Gembala Agung kami yang setia akan setiap janji yang telah Tuhan nyatakan kepada kami semua. Seperti halnya Engkau menepati janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka kami pula ya Tuhan sebagai domba-domba kepunyaan senantiasa yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ialah iya dan amin dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka menjadi panggilan kepada setiap kami dan tanggung jawab iman, agar kami pun dapat belajar darimu ya Tuhan, untuk senantiasa belajar hidup setia kepada Engkau. Mampukanlah kami untuk mewujudkan kesetiaan tersebut dengan hidup dengan selalu bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan. Demikian pula agar kami senantiasa terpanggil untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, baik dalam seperti halnya Yakub mempersembahkan 10 dari yang Tuhan berikan, maupun juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berserah diri di hadapan-Mu, memohon kekuatan dan kebijaksanaan agar kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan panggilan Tuhan kepada kami pada saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat kepunyaan Tuhan di GKJ BC Harjo, baik di BC Harjo Induk, di Pepadan Grogol maupun juga di Pepadan Karangan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara. Kami percaya ya Tuhan, setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, Engkau yang akan mencukupkannya melalui setiap pekerjaan yang kami jalani. Oleh sebab itu, dalam kami melakukan membuat tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan, senantiasa kami memohon berkat kekuatan, kesehatan, serta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar kami selain dapat mengerjakan tanggung jawab dengan baik, kami pun Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan jamah, sehingga oleh kuasa-Mu saja yang menyatakan melalui berbagai hal, perawatan keluarga, obat-obatan dan makanan serta minuman, itu semua Tuhan pakai untuk memulihkan kesehatan saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan pula saudara-saudara kami yang di dalam usia adioswo, mereka yang telah lanjut usia, kami mau serahkan ke dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan senantiasa jagai, Tuhan senantiasa berikan damai dan sejahtera. Lebih-lebih kami percaya, iman percayanya pun Tuhan senantiasa pelihara, sehingga semakin sepuh, semakin adi yuswanipun sang soyo, semakin setia hidup di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah, mereka yang berusaha berupaya mencari pekerjaan.
Berikanlah yang terbaik kepada mereka. Mampukanlah mereka untuk menjalani kehidupannya dengan sebaik mungkin, dengan senantiasa mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian pula anak-anak kami yang sedang berjuang berusaha di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tuhan yang memampukan agar kehidupan rumah tangganya senantiasa rukun dan diliputi oleh damai sejahtera. Segala apa yang menjadi rancangan kehidupan kami percaya sepenuhnya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami semua, baik warga jemaat maupun majelis, senantiasa memohon hikmat dari Tuhan untuk dapat melaksanakan panggilan pelayanan, semakin memajukan kehidupan di kapsul PJ Harjo ini, agar semakin berkembang, membawa damai sejahtera untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan lingkungan sekitar kami, kiranya semakin menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang penuh dengan kerukunan. Tuhan pun memampukan kami untuk dapat memberikan kontribusi yang positif membangun kehidupan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami dan negara kami ini Indonesia agar semakin maju, semakin mengedepankan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih kepada Bapak, dan pada saat ini kami juga menyerahkan secara khusus kehidupan saudara kami, keluarga besar Ibu Kurjina Suprapto, agar senantiasa Tuhan pelihara, Tuhan senantiasa cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan juga memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan sehari-harinya, sepeninggal kurang lebih 1000 hari Suwargi Bapak Suprapto. Kami percaya janji Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupannya. Demikian pula kami percaya janji-Mu ya Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus yang akan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang setia, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Sekarang kami datang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang segala masa. Mari kita teguhkan iman kita dengan menyatakan pengakuan sesungguhnya. Aku percaya kepada Allah, kuasa kami dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita silakan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita menyatakan ungkapan syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan mengumpulkan persembahan. Kita dasari pelayanan persembahan saat ini dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 15 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita membuat persembahan dengan disertai kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 367
Hitung Jemari 367 baik yang pertama sampai selesai. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan serta kasih setia, sehingga saat ini kami bisa melakukan ibadah berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga telah menerima firman-Mu, ini akan menjadikan lebih kokoh dan kuat iman kepercayaan kami kepada Bapak Pendeta Daniel Bimantara yang pakai untuk menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berkati, Engkau sertai firman Anda. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini juga menerima firman. Engkau berkati
Engkau mampukan dalam menghadapi segala permasalahan. Karena kami tahu Engkau lah sumber kebenaran. Ya Allah, kami tahu, kami juga sadar bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal dari Engkau. Maka ya Allah, perkenankan kami menyampaikan persembahan ini wujud ungkapan terima kasih kami atas berkat-berkat yang selalu tercurah dalam hidup kami. Kami akan mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki, baik harta benda, baik tenaga, pikiran maupun waktu. Sekiranya Tuhan menerima, mensucikan, sehingga berguna untuk gereja murni, untuk sesama kami, dan semuanya demi kemuliaan nama. Ya Allah, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntunlah ya Tuhan, supaya kami bisa sampai ke rumah dengan selamat. Kami juga berdoa terkhusus untuk saudara kasih kami, keluarga Ibu Musrako, yang saat ini juga beribadah memuji memuliakan nama bersama-sama dengan keluarga sebagai kaji bijak. Engkau berkati dan sewaktu nanti pulang kembali ke Jakarta. Tolong ya Tuhan, untuk sertai dalam perjalanan, jauhkanlah dari segala godaan gangguan dan tidak dari semua mara bahaya, sehingga sampai di rumah yang selamat, bertemu dengan keluarga, sanak saudara dengan penuh sukacita. Saat ini Allah, kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan berkatilah kudus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampunkan yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat kami dalam bangkit berdiri. Tuhan Allah adalah gembala yang mengenal kita para dombanya, dan dengan setia menggembalakan hidup kita. Marilah kita hidup setia kepadanya dengan selalu bersyukur dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah dan lakukanlah pemutusan dari Tuhan tersebut. Mari kita nyatakan kesediaan kita dengan menyanyikan itu Mazmur 407 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami dipilih. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Sang Gembala Agung melimpahkan rahmat dan berkat-Nya dalam hidup saudara. Tangan-Nya yang penuh kasih sayang mengiringi langkah hidup saudara. Allah setia menghibur dan menguatkan saudara, sehingga hidup saudara senantiasa berada dalam damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan hitung jemaat 407 bait yang keempat.